Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kita sudah membuat sebuah tampilan di mana template-nya kita mengambil dari kode igniter. Jadi pada latihan berikutnya kita akan mencoba menggunakan database ya. Misalkan saja nanti kita ingin membuat database di mana tabelnya nanti ada tabel fakultas, prodi, mahasiswa, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi di sini kita mulai terlebih dahulu pada pembuatan tabel fakultas. Nah, nanti di dalam tabel fakultas nanti akan ada tiga field yang akan kita gunakan, yaitu ada ID fakultas, ada nama fakultas, dan status fakultas. Oke, langsung kita mulai dulu ya. Oke, kita mulai dulu dengan membuat tabel. Jangan lupa jalankan aplikasi WAM-nya dan silakan dibuka PHP admin-nya. Oke, silakan membuat database baru dulu. Oke, untuk nama database silakan menulis nama database-nya dengan nama latihan underscore kemudian npm-nya masing-masing 17.000 misalkan 87. Oke, kalau sudah kita pilih create. Oke. Nah, di sini nanti kita akan membuat tabel fakultas. Tabel fakultas ini nanti akan ada 3 field ya. Yang satu field ID fakultas, nama fakultas, dan status fakultas. Berarti nanti di sini kita akan membutuhkan 3 kolom. Nah, nama tabel fakultasnya misalkan fakultas underscore npm ya 17 00087. Oke, kalau sudah kita klik. Oke, setelah kita klik, kita ketikkan fieldnya ID fakultas. Ini di fakultas ini kita pakainya integer aja. Kemudian ada fakultas itu paling cuma ada tidak lebih dari 2 digit jumlahnya ya. Oke, kita kasih 3 aja. Nah, ini kita jadikan primary key. Kemudian kita pakai auto increment. Nanti ini primary key, silahkan dipilih ya, primary key. Oke, jangan lupa auto increment-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan nama fakultas. Nama fakultas kira-kira karakternya berapa, 200 saja. Kita buat 0 aja. Kemudian status fakultas kita ketikkan ya, varchar status itu kita buat aja aktif dan tidak aktif. Berarti kalau tidak aktif itu kan tidak lebih dari 15 karakter. Nah, kita kasih space aja 15 karakter. Kemudian kita pilih 0. Setelah itu kita save. Nah, sampai di sini kita sudah membuat tabel fakultas. Maaf, ini penulisannya salah ya. Fakultas. Waduh, oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena kita sudah menggunakan database, di sini kita mulai memanggil library-nya. Oke, kita auto load-nya kita klik. Nah, kita kembali sampai sini ya. Oke. Di sini nanti kita akan membuat model dan membuat controller yang baru. Misalkan saja kita aktifkan dulu ya. Kita auto load-kan dulu untuk library-nya, database-nya, database. Oke, kemarin ini kita hapus ya, karena kita belum menggunakan database. Karena sekarang kita sudah menggunakan database, maka kita ketikkan lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, jangan lupa disimpan ya, simpan, kemudian close. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke pengaturan database-nya. Nah, untuk pengaturan database-nya
Nanti ini silahkan menyesuaikan ya. Di sini ada username, password, dan database. Hostname-nya tetap ya localhost saja. Username, jadi username yang digunakan waktu kita masuk ke PHP admin. Kalau misalkan kalau untuk defaultnya biasanya name-nya masih menggunakan root ya. Passwordnya, nah waktu kalian login kalian menggunakan pakai password tidak waktu login di dalam PHP admin. Kalau tidak ini bisa dikosongkan ya. Tapi kalau menggunakan ya silakan diketikkan misalkan. Oke. Nih misalkan ya. Kemudian nama database-nya apa? Nah, nama database-nya yang kita gunakan apa? Ini ya. Latihan 1700087. Kita ketikkan di sini. Oke, udah kita simpan ya. Setelah disimpan kita close. Nah, ini udah kita isi. Kalau sudah kita close. Oke. Nah, ini untuk proses pembuatan database-nya kita sudah selesai. Kemudian untuk pengaturan konfigurasinya sudah. Nah, di sini nanti kita akan membuat namanya apa ya? Controller baru nanti digunakan untuk master inputannya ya, master inputannya. Misalkan saja di sini kita akan membuat sebuah kelas baru dengan nama home saja ya. Kita buat kelas baru dengan nama home, misalkan kita buka dokumen baru. Jangan lupa bahasa yang kita gunakan PHP ya. Nah, kita ngetik lagi ya, ini kita copy aja karena kita masih menggunakan ini template-nya, master template-nya kita masih menggunakan template yang sama. Ini kita copy semua saja. Oke, copy dulu kemudian di paste. Nah, ini kan nanti ini tidak kita pakai, bisa kita buang. Terus namanya misalkan nanti untuk nama controllernya misalkan kita kasih nama home ya. Kita kasih nama home, berarti ini namanya juga home nanti. PHP, aduh ini nggak mau otomatis ini. PHP mana ya? PHP, oke. Kita kasih nama home ya. Jangan lupa ini hanya besar, ini juga besar. Sudah kita simpan. Save. Nah, di sini kita ganti untuk judulnya. Misalkan kita ganti fakultas. Kita masih menggunakan header yang sama, footer yang sama, dan untuk template layoutnya yang sama. Yang kita harus buat yang baru yaitu untuk isinya. Untuk isinya kita membuat baru ya, kita membuat form baru. Form baru itu kan nanti ada form nama fakultas dan status fakultas. Oke, kita buka dulu ya bootstrap-nya. Oke, getbootstrap.com. Kita menggunakan yang versi 3 saja ya, 3,41. Seperti kemarin waktu kita latihan. Kita pilih 341, kemudian kita pilih CSS. Nah, di dalam CSS-nya oke, jaringan di rumah terlalu lambat sekali. Oke, CSS ya, kita pilih CSS-nya. Setelah kita pilih CSS, kita pilih yang form. Oke, form. Kira-kira nanti kita akan butuhkan model form yang seperti apa, nanti silahkan disesuaikan. Seperti ini, nah akan ada banyak sekali. Karena kita nanti akan membutuhkan file untuk submit, ya ada submit ini ya, simpan ya, kita bisa menggunakan ini aja, nanti kita sedikit modifikasi. Oke, kita blok dulu ya. Nah, ini kita pilih yang basic example, kita blok, kita copy. Nah, kita buka dokumen baru, new. Nah, kemudian jangan lupa bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP. Oke, kita paste, kemudian kita simpan. Aduh, save type-nya ini jangan lupa ya, ini PHP ya. Oke, karena ini nanti letaknya ada di dalam view untuk tampilannya, jadi harus berada di folder view.
folder view dia kan ada di folder isi ya. Nah ini nanti kita kasih nama misalkan input fakultas. Oke, simpan. Nah ini tinggal kita modifikasi aja nama fakultas. Kemudian di sini kita tidak membutuhkan ini ya. Kita tidak membutuhkan ini kita masih membutuhkan. Nah ini status fakultas. Oke, status fakultas ini sebenarnya bisa dibuang, nggak masalah nih. Ini label ini bisa dibuang ya, tapi nggak juga nggak apa-apa. Ini bisa dibuang juga sebenarnya. Ini bisa dibuang. Ini tipenya kita pakainya teks. Kemudian placeholdernya kita tuliskan, masukkan nama fakultas. Oke. Status fakultas nanti di sini ada aktif dan tidak aktif. Berarti di sini nanti kan kita akan menggunakan pilihan berupa dropdown. Oke, kita cari dulu dropdown yang mana. Oke, dropdown. Oke, dropdown ya. Oke, kita pilih dropdownnya. Oke, copy. Kita pastekan di sini ya. Paste. Oke, kita hanya membutuhkan 2 saja. Di sini aktif. Berarti kalau aktif ini value isinya juga dibuat aktif. Value-nya. Kemudian di sini tidak aktif. Oke, tidak aktif. Value-nya dibuat tidak aktif. Oke. Nah, kemudian ini nama fakultasnya kita kasih nama. Ini untuk memanggil nanti, untuk memanggil variabelnya. Nah, ini kita kasih nama name-nya, misalkan nama fakultas. Oke. Name-nya nama fakultas, ini juga ya. Select from control. Name-nya kita kasih nama apa? Misalkan status fakultas. Tidak boleh ada spasi ya, jangan pakai spasi ini. Oke. Nanti kita akan mengambil nilai post yang ada di sini toh. Nah, maka metode yang kita pakai metodenya post, metode post. Nah, setelah klik submit ya, submit, kita kasih ganti nama ya, simpan. Nah, oke. Nah, setelah kita klik submit ini, simpan ini, dia actionnya mau dilarikan kemana? Nah, nanti kita arahkan ke controller untuk proses simpannya. Nah, untuk sementara ini form input fakultas sudah selesai, 90% selesai maksud saya ya. Nah, sekarang kita akan membuat model ya. Di sini nanti kita akan membuat model yang digunakan untuk proses menyimpan ya, digunakan untuk proses menyimpan. Oke. Untuk membuat model kita bisa membuat dokumen baru dulu ya. Membuat dokumen baru dulu, misalkan bahasanya jangan lupa bahasanya PHP. Oke, karena ini kan bagian atasnya kan hampir sama dengan controller. Jadi ini kita bisa copy ini aja, copy dulu ya. Ini kita copy yang punyanya controllernya home, kita copy kemudian kita paste. Nah, kalau ini kan tadi controller ya, CI controller, sedangkan kita kan mau membuat model, jadi ini kita ganti CI model. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita ganti nama modelnya. Nama modelnya misalkan nanti digunakan untuk beberapa kelas ya. Misalkan kita isikan sains saja ya. Nah, oke, sudah. Kemudian ini kita buang.
Nah, pastikan ada tab pembuka dan tab penutupnya. Nah, kalau sudah, kita simpan. Karena ini nama kelasnya dia adalah send ya, nama modelnya ini kita simpan di folder model. Nah, maka ini namanya juga harus sign. Mana ya? PHP. Oke, pastikan namanya send ya. Oke, simpan dan refresh. Oke, sudah kosong. Oke, kalau sudah, kita tinggal membuat sebuah function baru yang digunakan untuk menyimpan file menyimpan inputan yang diambil dari form input fakultas ini. Oke, caranya gimana? Oke, kita buatkan dulu nama fungsinya. Kita buat public aja ya. Public function. Oke, nama kelasnya misalkan simpan fakultas. Oke, kurung buka ya, jangan lupa kurung tutupnya. Nah, kemudian kita ketikkan dollar data array. Data apa sih? Oh ya, dollar data sama dengan array. Koma. Nah, di sini kan kita ingin mengambil ini akan ingin menyimpan nama fakultas dan status fakultas. Berarti ini kita pilih, kita ketikkan dulu. Kita mau menyimpannya di dalam nama fakultas yang diambil dari inputan ini ya, inputan yang ada di sini. Nah, berarti input this input post. Oke, koma ya. Namanya apa? Tinggal kita copy ya. Copy, pastekan ke sini. Oke, yang ini juga. Ini apa namanya? Nama fakultas. Oke, nama fakultas seperti ya. This input post. Oke. Namanya inputannya namanya apa? Status fakultas. Oke, status fakultas. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan. Kita simpan ya. Oh, maaf, sorry. Simpannya bukan di sini. Ya, ini arraynya kan pembukanya sini, penutupnya di sini, di bawahnya sini. This db insert. Oke. Nah, ini nama database-nya apa? Nama database-nya apa? Ini nama database, maaf, nama tabelnya ya. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya fakulas, bukan fakultas. Fakulas bm, kemudian dolar. Nah, ini datanya ini kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, oke. Nah, sampai di sini untuk pembuatan apa namanya itu modelnya sudah selesai ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita tinggal memasukkannya ke dalam controller. Oke, tadi kita membuat tampilannya nih ya, input fakultas. Nah, kemudian kita panggil dulu yang input fakultas tadi. Dia ada di folder isi, kemudian input fakultas ini ya. Dia berada di folder isi ini. Nah, input fakultas. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita panggil dulu formnya. Benar enggak? Localhost latihan. Latihan sharing room. Wish request not found. Ini apa sih namanya? Application home. Respect controller. Latihan input isi fakultas.
home local. Bentar ya, kita lihat kenapa. Bentar, kita masih salah. Apa sih namanya? Nama database-nya salah tadi. Auto database-nya. Oke, sorry. Nama database-nya apa ya? Benar itu. Oke, ini apa nih? Oke, untuk form login-nya kita selesai, bisa. Kemudian tadi home ya. Home request not found. Kenapa ini request not found ini? Controller home base extend. Oke, public index list. Ini controller. Oke, ada sedikit masalah. Ini mana ya autornya? URL-nya. Oke, sudah. Kemudian controller home. Isi input fakultas. Astaga, ini home-nya belum ada PHP-nya ya, kita ganti ya. Oke, titik PHP. Oke, siap. Ini kita root. Oke, kita ulang kebut lagi. Oke, ada penulisan kesalahan teknis. Inputnya ini apa sih nama filenya? Input fakultas. Home mana home? Input fakultas. Input fakultas, dia ada di folder mana nih? Aduh, ini juga sama ternyata. PHP. Oke, sudah ya. Ini ada formnya, ada keluar aktif. Oke, kalau sudah, sekarang ini kalau kita masukkan di sini, kita pilih ya. Nah, kemudian kita simpan, nanti otomatis datanya harus dapat tersimpan di sini. Nah, oke. Tadi kan kita sudah sampai sini sudah ya. Ini untuk formnya, ini untuk controllernya. Ini saya close ya database-nya, config-nya. Oke, pastikan dulu semuanya. Nanti ekstensi belakangnya PHP semua ya. PHP. Nah, kemudian ini juga PHP, modelnya juga mana yang model? Ini send PHP. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan proses simpan. Nah, simpan. Ding. Nah, kita buatkan function baru, public function simpan fakultas. Oke, seperti ini. Oke, proses simpannya di mana? Proses simpannya ini. Oke, ya. Kita tinggal kita panggil nama modelnya dan nama functionnya.
nama modelnya apa ya tadi ya? Aduh, this sign, oke, this sign, simpan fakultas, oke. Nah, setelah kita klik simpan, ini nanti mau diarahkan kemana? Nah, kita arahkan kembali ke tampilan awal, ke tampilan ininya, ya. Berarti ini kita direct. Directnya gimana? Tinggal kita ketikkan redirect, redirect. Dia kontrolnya ada di mana? Kontrolnya ada di home. Oke, redirect home. Misalkan kita coba dulu. Oke, nama fakultasnya Sains dan Teknologi, misalkan statusnya misalkan aktif, kita kliknya simpan. Ding, udah bisa belum? Belum bisa. Ya, kenapa? Karena yang ada di sini belum diarahkan. Actionnya belum diarahkan. Caranya gimana? Kita ketikkan dulu, kita arahkan dulu. Paste URL. Oke. Kemudian kita arahkan di home, apa tadi? Home, simpan fakultas. Oke. Home, simpan fakultas. Oke, sudah ya. Kita refresh dulu. Misalkan Fakultas Sains dan Teknologi, statusnya aktif, kita simpan. Ding. Nah, oke. Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Data sudah masuk. Kalau sudah masuk ya. Nah, sekarang data yang sudah masuk ingin kita tampilkan di bagian ini, di bagian bawahnya. Ya, kita tampilkan di bagian bawahnya. Oke, caranya gimana? Nanti di dalam model kita tambahkan lagi. Misalkan kita ingin menampilkan apa? Tadi kita ingin menampilkan data fakultasnya. Oke. Kita mulai dulu dari sini ya. Dari mana? Oke, modelnya. Nah, di sini kita akan membuat model lagi yang digunakan untuk menampilkan data fakultas. Oke, kita buatkan function baru, public, ya, public function. Misalkan nama fungsinya kita kasih nama tampil fakultas. Oke. Kemudian scriptnya tinggal kita ketikkan ya. Nah, $data sama dengan array. Oke, kemudian kita pilih dulu yang mau ditampilkan yang apa ya. Kita pilih dulu yang mau tampilkan yang apa. This dp select. Oke. Di sini kan nanti kita juga bisa memilih ya mau tampilkan apa aja. Jadi ini kita pilih aja all aja. Bintang. Oke, semuanya ya. Kita mau tampilkan semuanya. Kemudian ada perlu ada suatu kondisi yang harus ditampilkan tidak? Nah, kalau tidak perlu kita kasih kondisi. Tapi kalau misalkan perlu suatu kondisi, misalkan yang ditampilkan yang hanya aktif saja. Nah, misalkan aja. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kondisi, berarti kita bisa menggunakan ini. This dp where. Nah, oke. Nah, di sini ada kondisi yang harus ditampilkan. Kondisinya berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan nih status fakultas. Nah, status fakultasnya harus apa? Harus aktif. Yang aktif, yang tampil harus aktif aja. Misalkan. Nah, misalkan ini menggunakan suatu pengkondisian ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan pengkondisian, ini bisa dihapus ya. Nah, ini bisa dihapus. Misalkan kita nonaktifkan dulu ya. Nanti aja kalau sudah kita aktifkan lagi. Oke.
Oke, kemudian kita akan memanggil nama tabelnya. Misalkan untuk nama tabelnya kita buatkan ke dalam nama variabel yang baru. Saya anggap aja ya $G sama dengan this gb get. Nah, ini nama tabelnya apa? Nama tabelnya kita pakai nama tabelnya Fakulas ya. Fakulas 17 ya. Jangan lupa ini nama NPM-nya masing-masing. Nanti untuk pengambilan nilainya saya akan berdasarkan NPM-nya ini. Kalau NPM-nya salah atau nggak ada NPM-nya, saya nggak akan memasukkan nilainya. Oke, kalau sudah ya, udah kita buat variabel baru lagi untuk mengambil nama tabelnya. Nah, kemudian setelah nama tabelnya sudah dibuatkan ke dalam variabel yang baru, nah jadi ini kita cari ya, kita cari datanya ada nggak ini, ya, datanya ada nggak, data yang ada di dalam tabel ini ada nggak, mana dolar ini, nah, kita cari 6 row-nya, 6 row. Nah, kita cari ada tidak. Nah, jadi kalau jumlahnya itu lebih dari 0 ya, kalau ada istilahnya ada ya 1 ya, 1 aja. Nah, ini datanya akan ditampilkan. Oke, datanya akan ditampilkan. $. Oke, nah datanya akan ditampilkan. Nah, jika kita menggunakan result array ya, result array ini ya, result array ya. Misalkan $row. Oke. Nah, nanti untuk memanggilnya itu kita perintahnya seperti ini. Misalkan manggil misalkan saja ya. Nanti kita manggilnya akan seperti ini. Misalkan nama variabelnya nanti kita kasih nama fakultas. Nah nanti nama fakultas. Ini kalau kita hanya menggunakan result saja ya. Nah, kalau kita menggunakan result saja. Tapi kalau kita menggunakan result array ya, ini kalau kita menggunakan result, nanti kita manggilnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan result array, ini result array ya. Nah, jadi nanti kita manggilnya seperti ini. Ya, misalkan fakultas ya, fakultas. Nama fakultas. Nah, seperti ini. Oke, ya. Oke, sudah. Ini ya, kalau di sini kita pakainya result array, berarti kita manggilnya ini seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan result saja, nanti manggilnya seperti ini. Oke, sudah ya. Saya hapus ya. Hanya sedikit informasi saja. Data, nah kita ambil datanya, diambil dari data row. Oke, titik koma. Oke, udah ya. Oke, this the best select. Oke, nama row cek dulu daripada nanti salah. Forage result array data. Oke. Nah, kalau sudah datanya ini kan ditampilkan saat kita melakukan load ini. Jadi waktu kita melakukan load ini, data langsung ditampilkan di sini. Nah, di sini kan kita akan menggunakan data yang menggunakan tabel. Jadi kita bisa menggunakan tabel. Oke, tabel ya. Tabelnya mana ya?
mana tabelnya? Tabel. Kita cari menggunakan mana ya? Oke, kita menggunakan yang ini aja. Oke. Di dalam fakultas nanti kita akan menambahkan di sini. Saya pakai manual ya, BR untuk membuat caranya. Nah, oke, kita tabel yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, ini buat Oke, kita coba dulu jalannya. Oke, ini ya. Oke, kita menambah fakultas. Oke, kalau sudah, untuk bodinya nanti kan ada 3 ya. Kita TR, oke, TD, oke. Nah, di sini nanti saat proses load nanti proses loadnya ini nanti datanya langsung nampak di sini. Dan waktu simpan dia akan direct lagi dan otomatis datanya juga akan load lagi. Nah, oke. Kalau sudah, kita panggil nama modelnya ya. Modelnya kan ada di sini. Nah, model ini kan nanti mau ditampilkan di halaman home ini. Home ini kan ada di kelasnya home ya. Terus yang index. Nah, jadi kita bisa memanggil modelnya ada di sini. Caranya gimana? Kita ketikkan $data misalkan. Ini kita kasih nama variabel yang nanti kita kasih fakultas. Oke. Sama this model salah. This sign namanya apa? Namanya tampil fakultas. Oke. Nah ya ini sign nama fakultas. Nah, kemudian kita kan sudah menggunakan model ya. Kita sudah menggunakan model. Ini kan modelnya kan ini yang kita panggil. Nah, ini model sign ini sudah kita load belum di dalam autoloadnya? Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, bisa kita load dulu. Kemarin saya sudah nyoba ya. Nah, di sini kan masih kosong ya modelnya. Ya, kita load sign. Nah, kita bisa memanggil modelnya di sini sign. Oke, sudah, modelnya sudah. Kalau sudah berarti tinggal kita tampilkan di sini, ya. Nah, kita tampilkan di baris ini. Oke. PHP. Oke, forage ya. Forage nama apa ya? Namanya ini Pak Fakultas. Oke. Fakultas. Misalkan bebas ya ini namanya.
atau mau kasih nama row juga nggak apa-apa. Kurung buka. Nah, dia akan menampilkan data array-nya yang ada di sini. Dia akan melakukan perulangan sampai di sini penutupnya. Nah, oke. Karena ini kita bisa memasukkan ini tabel kolomnya ini pada sintak PHP, tapi akan terlalu banyak petik, jadi akan kita potong di bagian sini saja. Kemudian ini kita masukkan baru lagi pada bagian penutupnya PHP. Oke, ini juga saya kasih tutup seperti ini aja biar tidak terlalu repot. Nah, kalau sudah, oh iya, ini ada nomor ya, nomornya kita buatkan nomor ya tadi ya. Nanti kita akan membuat perulangan. Nomor sama dengan 1. Nah, nanti akan kita membuat perulangan yang dimulai angka 1. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Perulangannya dia kan otomatis. Jadi tinggal kita panggil aja. Nomor plus. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan memanggil nama fakultas ya. Oke, nama fakultas mana? Nah, ini nama fakultas. Oke. Kemudian status fakultasnya. Mana status fakultas? Ini ya, status fakultas. Oke, kalau sudah kita coba dulu. Kita refresh. Forestnya ada yang salah. Nah, oke, sampai di sini argumen supplied for forage input fakultas input 31 fakultas mana sih? Desain tampil fakultas. Oke. Ada namanya sama nggak ya? Fakultas. Sen. Oke. Coba kita cek dulu ya pada bagian modelnya. Modelnya kita cek dulu, ada yang salah. Ketik dulu. Kita ketik dulu. Tambah fakultas, TPS, select. Ini kan sudah dipakai, oke. TP. Fakultas. Maaf ini ternyata ada yang kurang ya di sini. Keburu-buru aja. Oke, kita tambahkan dulu pada bagian modelnya ya.
bagian sini bagian modelnya dolar free result. Oke, return dolar data. Oke, fungsi free result ini nanti menghapus memori array-nya ya. Free result ini fungsinya. Oke. Nah, ini ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita coba kita tambahkan lagi fakultas guruan. Statusnya aktif, simpan. Oke, fakultas guruan. Nah, bisnis ya, tidak aktif misalnya. Oke, sudah ya. Nah, harusnya kan data yang baru dia ada di atas ya. Ini kan tadi waktu kita nambahkan dia datanya ada yang di bawah ya. Ini fakultas bisnis kan tulisan kita tambahkan harusnya kan ada di atas ini, di atas ini harusnya. Nah, ini bisa kita sort dulu, kita urutkan mau dibuat ascending atau descending misalkan. Ini mau saya buat ascending misalkan. Tuh. Tuh. Nah, ini mau di ascendingkan berdasarkan apa? Abjadnya atau edit fakultasnya. Nah, ini ya. Ini kan edit fakultasnya. Nah, ini saya buat descending ya. Descending. Oke. Nah, saya refresh ya. Berarti kalau saya refresh ini nanti fakultas bisnisnya harusnya ada di atas. Oke, seperti ini misalkan. Saya tambahkan lagi apa ya? Fakultas kedokteran aktif ya. Nah, dia ada di atas. Nah, di sini ada suatu kondisi ada aktif dan tidak aktif ya. Nah, misalkan ini untuk kondisinya kan ini saya matikan. Misalkan kondisinya saya nyalakan, berarti nanti yang tampil yang statusnya itu aktif saja. Kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada suatu pertanyaan silakan kirim lewat WA ya. Nanti kalau misalkan saya pas berada di komputer atau mungkin butuh suatu jawaban yang panjang, kalau bisa saya jawab saat itu juga. Kalau tidak ya saya ketikkan dulu atau mungkin saya deskripsikan lagi di dalam sebuah apa namanya ya, teks yang mungkin kalian bisa mengerti. Oke, sampai di sini ya. Oke, silakan nanti dibuat dan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan ya. Pastikan nanti untuk membuat nama kelasnya ya, nama kelasnya mana ya tadi, home. Nah, ini nama database-nya nanti jangan lupa harus menggunakan npm-nya masing-masing. Nah, nanti juga waktu memanggilnya kan ini akan seperti ini. Oke, nanti silakan dikerjakan dan segera diselesaikan. Dan silakan dikirim linknya ya ke alamat linknya ke e-learningnya UPJ. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai di bagian sini ditambahkan ya, tambahkan slash 2 kali ya, nama misalkan Doni Wijaya slash 2 kali ya, npm misalkan npm-nya berapa sih tadi ya,
misalkan npm-nya, nah kelas misalkan 17 A3. Nah, akan ditambahkan di bagian control hub-nya. Oke, sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.